pamerkan itu sudah ada dua gerakan yang masing-masing bertolak belakang, yaitu aliran kiri, sekularisme, dan aliran kanan, teokrasi. Banyak ini. Oleh karena itu, kita mengobatinya juga seperti mengobati penyakit. Pertama ada preventif, kemudian ada promotif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Nah, kalau sudah 4 tahap itu mereka juga masih menjadi seorang radikal, maka suntik mati saja. Nah, itu obatnya. Jadi apabila prevention mulai dari pendidikan PAUD, TK sampai perguruan tinggi itu sudah kita jaga semua kurikulum dan kemudian menjadi pegawai negeri kita screening, pada waktu sudah jadi pegawai negeri kita lakukan santi haji segala macam, ada laporan dari masyarakat. Kalau mereka terpapar gerakan violence yang bukan yang non violent ya, yang bukan gerakan yang action violence gitu, itu kita bina. Jadi istilahnya ada rehabilitatif. Seperti keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Tetapi kalau itu semua tahapan sudah tidak bisa, dari preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, ya binasakan saja. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian secara umum bahwa SDM ini memang ibaratnya suatu bangsa itu bukan maju atau modern karena sumber daya alamnya, tapi sebenarnya adalah dari sumber daya manusianya. Contohnya Singapura. Hampir tidak memiliki sumber daya alam. Tapi mengapa Singapura menjadi penduduk yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi di dunia? Amerika kalah. Karena apa? Sumber daya manusianya yang sangat cerdas, kemudian konsisten dengan regulasi, taat kepada pemerintah. Nggak ada yang namanya buruh demo di Singapura itu nggak ada. Nah, oleh karena itu, tidak hanya untuk ASN dan karyawan BUMN, kita semua berharap bahwa seluruh perusahaan partikuler pun harus diawasi dari paparan radikalisme. Itu saja sekaligus kata terakhir dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Romo Ben sepertinya ingin bersama juga. Silakan, Mulia Romo Ben. Halo, Romo Beni, koneksi ya. Jadi sepertinya suara. Oke, kita nanti kembali ke video nanti. Tadi ada pertanyaan buat Pak Tony dari Pak Doni tadi. Pak Tony. Baik, dari pertanyaan Pak Joni tadi sudah saya pada saat saya penjelasannya. Pak Brigjen Tony tadi ada dari Pak Joni. Ya, saya jawab nih Pak Moderator. Halo? Halo? Ya. Bagaimana? Ya. Pak Joni tadi, bagaimana kalau yang sudah terlanjur jadi pejabat tinggi itu terpapar radikalisme? Kalau pejabat itu terpapar itu terdeteksi, langsung bisa dilaporkan ke portal aduan ASN, yaitu di Kementerian Kominfo. Itu nanti akan ditindaklanjuti oleh Satgas Penanganan Radikalisme, tindak lanjut dari SKB sebagai kementerian dan lembaga. Silakan disampaikan laporan resmi ke portal aduan. Dan kalau memang seperti yang saya utarakan tadi, pejabat tersebut mau naik tingkat atau naik pangkat lagi, atau promosi jabatan yang lebih tinggi, tapi terdeteksi terpapar radikalisme, sudah saya jelaskan tadi,
langsung dibatalkan. Itu dilakukan oleh Pak Menteri Pan-RB. Kemudian pernah juga ada penunjukan wakil rektor salah satu universitas, nggak perlu saya jelaskan universitas mana, ternyata itu adalah terpapar radikalisme. Bahkan aktif dalam organisasi terlarang yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Ya, yaitu saat itu oleh Menko Polhukam. Alhamdulillah dari rektor langsung meralat dibatalkan terhadap pengangkatan wakil rektor tersebut. Jadi artinya tidak ada yang pejabat tinggi terus kebal hukum terpapar radikalisme aman. Ya. Saya kira itu Pak Juni. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Giliran selanjutnya ada Pak Chandra Konsepta. Tadi sudah ngacung dari tadi ya. Silakan Pak Chandra Konsepta. Apa yang kira-kira ingin ditanyakan atau ingin dinyatakan? Pak Chandra. Salam nasional, merdeka. Ya, sangat. Merdeka. Salam Nusantara. Chandra dimatikan. Ya. Mendengarkan dari hasil dari paparan narasumber tadi itu, saya betul-betul prihatin melihat kondisi yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Saya juga mengamati karena dulu pernah punya teman. Itu kejadiannya tahun 1980. Tidak menghormat bendera saya deteksi. Coba lihat. Waktu hormat Sangsaka Merah Putih dia tidak menghormat. Ternyata benar. Itu tahun 80. Dan itu berlangsung lama. Dalam hal ini saya berharap akses masuk itu yang harus kita bentengi. Terutama SDM menurut Pak Frans saya tadi. Dari dunia pendidikan seharusnya tenaga pendidik itu harus kita pantau. Karena keterbatasan tenaga daripada negara mungkin. Nah, jadi keterlibatan masyarakat juga harus proaktif apabila ada penyusupan ideologi ekstremis radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Di situ harus ada masukan kepada portal ASN tadi atau minimal lembaga yang di atasnya. Karena saya juga ngeri mulai PAUD sampai kampus memang ada gerakan itu yang sangat membahayakan keberlangsungan berbangsa dan bernegara ke depan. Dalam hal ini kita tidak bisa tinggal berpangku tangan walaupun banyak ormas yang terlarang dan sudah dibubarkan. Tapi yang patut diwaspadai adalah gerakan klandestinnya. Karena gerakan bawah tanah ini tidak gampang orang bisa mendeteksi. Tapi bagi yang sudah peka, ini kelompoknya sini mesti golden rendezvous-nya di satu tempat ini. Dan juga rumah-rumah ibadah. Sama dengan buku yang saya baca ini, Inside the Jihad. Karangan Omar Nasiri. Itu sama. Di Eropa, Taliban, ISIS itu dikupas tuntas di sini. Bagaimana dia merekrut, bagaimana dia mengembangkan ajarannya. Nah, dalam hal ini saya mohon jangan semua itu diserahkan kepada pemerintah atau aparat keamanan yang ada. Jadi masyarakat juga harus bersinergi, berpartisipasi aktif untuk menuntaskan itu. Yang terakhir pertanyaan saya, bagaimana gerakan-gerakan klandestin ini bisa diantisipasi dengan cepat atau minimal bisa dicegah pengembangannya, baik melalui jalur akses masuk melalui pendidikan maupun kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kita ini, waduh, banyak korbannya. Ada yang pegawai bank, ini saya sempat menggagalkan putranya teman.
Kalau kamu kerja di bank itu riba, makan riba. Itu sudah 3 keluar. Tinggal terakhir, kebetulan orang tuanya Pak Mas Eka. Saya ajak ngomong anaknya, kamu ingat, orang tuamu juga susah. Dan kamu bisa mengubah nasib orang tuamu jadi lebih baik. Masa kamu harus mengembalikan jarum jam ke penderitaan orang tuamu. Itu satu. Yang kedua, itu teman-temanmu yang keluar biarkan aja. Anda asal tahu aja. Nanti yang keluar, mereka itu akan memasukkan minimal kelompok-kelompoknya dia sebagai penggantinya yang keluar tadi itu. Nah, di situ nanti penyusupan akan terjadi dan berproses. Nah, ini yang sangat berbahaya. Saya kira itu, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ya. Wabarakatuh. Multimut, Pak Chandra Konsepta. Tadi pertanyaannya bagus sekali, tapi nanti saya akan arahkan ke narasumber yang tepat. Di belakang Konsepta, halo, saya perhatikan karena udah ngacung dari tadi. Silakan Pak Hartoto. Ya. Halo, Bu Natsi ya. Pak Hartoto, apakah ada? Maaf, terima kasih. Halo. Ada. Iya. Terima kasih. Kebetulan lagi pakai HP sih. Jadi nggak telat. Jadi gini ya, kebetulan saya kan ditugaskan negara menjadi analis data intelijen ya. Sudah 5 tahun ini ya. Dan saya melihat memang bervariasi ya, ASN termasuk ini. Dari ASN itu saya amati terbanyak memang banyak di dunia pendidikan tinggi. Bahkan kadang-kadang guru saya juga, dosen saya, sampai saya komentari, waduh kelihatannya Prof ini kadar NKRI-nya harus dihitung lagi berapa persen nih. Jadi memang inilah tugas berat kita ya. Jadi menurut saya banyak hal yang harus kita lakukan. Sebenarnya dari seleksi-seleksi itu sekarang sudah mulai terlihat bagus ya. Sampai Serdos segala macam ideologi di ini. Jadi intinya memang kita harus bersama-sama menurut saya, bersama-sama untuk menggaungkan ideologi kita dan sebagainya, intinya saling bergandengan tangan ya, saling bergandengan tangan untuk kejayaan NKRI. Terima kasih. Mas Pak Hartoto, tadi ada pembicara yang menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari Pak Chandra dan Pak Hartoto. Saya persilahkan. Dari yang masih tersisa ya, ini pembicaranya ada selain Pak Sekjen Muhardi, ada Dr. Fans, ada Pak Tony yang masih tersisa. Romo Beni tadi ada, cuma beliau sudah tidak bersama kita lagi. Jadi tersisa. Ya, izinkan saya sampaikan juga satu hal. Janganlah kita anggap mereka itu seperti orang yang dengan ukuran biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kepada peserta mohon yang lainnya dimatikan mic-nya ya. Matikan dulu Pak. Terbantu Dr. Fans ini. Surul matikan. Ya, Dok. ada satu hal yang saya himbau kita semua harus sadar. Apa yang terekam, terbiasa selama beberapa waktu yang disebutkan di bayat dan sebagainya. Itu adalah yang disebut pencucian otak, brainwashing. Brainwashing itu terjadi pada saat orang dalam keadaan tertekan, sehingga apa yang masuk itu dia rekam lebih jauh. Itu sama dengan mirip kalau sehari-hari, coba kalau saya boleh berikan sedikit masukan, jangan terbiasa menonton TV sambil setengah tidur.
nanti segala yang ada itu masuk ke otak bawah sadar. Anak-anak terutama jangan. Karena itu nanti dia akan keluarkan. Itu apa yang terekam di bawah sadar itu akan reproduksi. Sehingga dia nggak sadar kok dia tahu ini. Ya, ini urusan dari medis. Jadi kembali lagi, saya himbau agar penanganan ini jangan hanya sebagai suatu kesalahan begitu saja. Harus ditangani secara psikososial. Psikososial umpamanya, turis Indonesia kan terkenal kalau keluar negeri itu bawa rendang, bawa ikan asin, dan sebagainya. Kenapa? Kalau nggak ada rendang, nggak ada itu, dia merasa nggak bisa makan. Itu sebenarnya adalah bawah sadarnya. Ada teman saya kalau tiap hari kalau nggak makan nasi, dia rasa dia belum makan. Ini sama saja. Jadi itu menghilangkan itu tidak gampang. Tapi bisa. Ciptakan suasana, jangan diulangi lagi apa yang dia lakukan itu sebagai salah. Kita ceritakan yang positif supaya yang positif yang menggantikan yang negatif. Ini secara psikologi bisa ditangani demikian. Karena kalau diulangi terus kesalahan dia makin keras. Ini tolong diperhatikan. Saya harap suatu hari dengan segala hormat Pak Tony, suatu hari kita bisa bicara-bicara, moga-moga ada gunanya ya untuk ke depan ya. Saya banyak memikirkan mengenai nasib bangsa ini ke depan, karena saya banyak mempelajari mengenai SDM. Saya gemes kenapa negara sebesar ini, yang alamnya demikian kaya, manusianya pintar, tetapi kok jadi begitu. Ya, saya terus terang gemes. Memang ya, di umur kayak itu kan tidak mencari apa-apa lagi kan. Tapi apa yang bisa saya sampaikan semoga ke depan akan lebih baik. Ya, ini yang saya ingin sampaikan. Tolong psikososial, penanganan harus dari segi psikososial. Jangan hanya begitu, hukum aja tidak akan. Jangan lupa, saya katakan, tadi kan ada yang mengatakan, Pak Chandra mengatakan, atau siapa tadi katakan, bahwa nanti di bawah tanah akan jalan kan, Pak Hartoto atau apa. Itu saya sudah katakan, mereka itu kalau sudah terpapar, teoritis 25% yang benar-benar akan sadar. Tapi 75% akan menjadi bibit-bibit yang menyebarkan ide-idenya ke depan. Tidak tergantung dari tingkat kehidupan pendidikan loh. Tidak. Saya punya teman yang dokter juga, tapi kena juga. Jadi jangan anggap remeh, karena itu adalah bawah sadar dia. Ini lebih kuat. Apa yang di bawah sadar itu lebih kuat daripada yang kita sadar. Yang sadar kita ngomong secara logika, nanti lama-lama dia sadar. Tapi yang bawah sadar itu lebih sulit. Ya, ini kontribusi saya moga-moga berguna dijadikan bahan pemikiran ke depan supaya kita lebih pintar menanganinya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dr. Fans. Luar biasa sekali paparannya. Nah, sebelum saya beranjak ke sahabat saya, Pak Medi Paulus yang sudah ngacung ini, saya ingin baca dulu ada beberapa respon lainnya. Dari Galih Iman ini, dari Pak Galih. Yang jadi masalah adalah bagaimana menyentuh kepedulian dari kaum kelas menengah yang merupakan silent majority. Masih banyak yang apatis dan merasa dalam zona nyaman. Ini nanti Pak Muhardi yang akan jawab kembali. Kemudian ada dari Facebook ini saya bacakan. Ini ada dari Facebook. Live stream Agama Cinta ini dikirimkan oleh Ustadz Nurul. Dari Ibu Isda, Nina Kamal, narkoba dan korupsi itu yang harus kita berantas habis. Perlahan pasti sehingga negara Indonesia bersih dari dua hal tersebut, asal ada pasal yang membuat takut dengan hukuman tersebut. Dan Ibu Isda juga nyatakan setuju dengan adanya usulan tes buat semua pegawai negeri. Nah, itu mudah-mudahan diterima sama Pak Tony ya. Baiklah, saya persilakan sahabat kita Pak Medi Paulus, apa kira-kira yang ingin dinyatakan atau ditanyakan? Halo? Halo? Ya? Halo? Selamat siang. Jadi sudah ada menghilang. Silakan. Saya beri lampu hijau Pak Medi Paulus. Apa yang ingin dinyatakan atau dicurahkan perasaannya? Halo? Pak Medi Paulus, sudah ngacung, sudah saya beri lampu hijau.
Jadi saya persilahkan. Tinggal menunggu saja Oke, jalannya. terima kasih atas mic-nya. Ya, tadi unmute saya buka agak kesulitan. Baik, terima kasih host moderator yang luar biasa. Saya minta maaf pertengahan masuk, tapi saya sangat sekali tertarik mau mengikuti webinar ini. Sangat tertarik. Begini, salam sejahtera untuk kita semua. Garuda di dadaku, Pancasila dasar negaraku, NKRI harga mati, merdeka. Baik, saya langsung refleksi aja ya. Gus Soleh, moderator Bung James dan Dr. Franz, masih adakah kita punya sertifikat P4 waktu kita sekolah dulu? Apakah bisa dijawab? Saya punya sertifikat P4 waktu SMP, SMA masih ada loh. Nggak apa-apa. Di sini kita refleksi aja. Sebab itu saya masih pegang loh. Pertanyaannya gini, apakah mereka yang lulus ASN ada punya sertifikat untuk ya gitu? Apakah kita punya yang dulu-dulu kalau kita masuk saya waktu itu tes masuk di organisasi orari, mereka tanya ada sertifikat P4 tidak? Gitu. Nah, untuk radikal-radikal ini apakah mereka punya? Mereka akan alergi itu. Tidak akan mereka punya itu. Pasti itu. Tapi kalau kita yang Pancasilais, negara NKRI kita pegang teguh, pasti kita akan berusaha mendapatkan sertifikat itu untuk maju ke depan. Nah, ini untuk ASN ini, untuk naik esalon aja, nggak tahu ya apakah mereka diwajibkan untuk itu. Sedangkan untuk Putri Indonesia saja ditanyakan untuk Pancasila lupa-lupa begitu. Artis-artis yang mau naik sampai besar, sampai sedemikian rupa mereka punya nama, tanyakan aja. Yang memalukan mereka pasti itu, saya punya sertifikat Pancasila, P4 tidak gitu. Tapi mereka abaikan itu, biarkan aja. Nah, di sini mungkin bisa diusulkan, ya sekecil apapun kita ada sedikit itu sertifikat P4, tunjukkan ini saya, gitu. Bisa ya, saya masih ada loh sertifikat P4, kalau saya mau tunjukkan ada ini, sudah kusam-kusam itu. Nah itu, dan pertanyaan untuk yang sekarang, apakah bisa dikembalikan cara itu? Sebelum kamu jadi ASN, kalau belum ada di mereka punya PIN 4, terus pada saat mau dapat sertifikat ASN ya, di situ juga ada materi pembelajaran untuk Pancasila dan mereka harus ada sertifikat itu. Begitu. Itu dari kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Garuda di dadaku, Pancasila dasar negaraku, NKRI harga mati, merdeka. Merdeka, Pancasila di dadaku. Ya silakan Pak Tony jawab pertanyaan dari Pak Paulus tadi. ASN sudah punya sertifikat P4 apa belum untuk naik eselon dan sebagainya? Karena Pak Mahardika Riantonya juga sudah meninggalkan kita. Ada urusan lain mungkin. Minta maaf ya untuk ASN yang sudah lama ya di bawah tahun reformasi itu pasti ada itu. Langsung ke setelah itu sekarang apakah mereka punya tidak? Ada ya? Itu ya, silakan saya. Pak. Ya, sudah punya tidak ASN yang lama itu? Ya, Tony bisa dijawab Pak. Baik. Pak Brigjen Tony dari Kemenpan RB nih Pak Paulus ya. Perwakilan Pak Cahyo. Silakan Pak Tony. Andrea juga ya. Menambahkan sedikit, memang betul bahwa radikalisme ini menjadi musuh bersama, bukan saja narkoba. Apalagi hanya diserahkan untuk 11 kementerian dan lembaga. Impossible, tidak akan bisa diatasi. 11 kementerian menggelorakan anti radikalisme, tapi kementerian lain hanya melihat saja, saya yakin tidak akan optimal. Demikian juga di lingkungan masyarakat, yang sekarang peserta webinar ini kan kalau kembali ke rumah kan masyarakat. Ya. Termasuk saya juga masyarakat. Kalau udah di rumah, udah predikat Polri, statusnya Polri itu, saya di sini tunduk sama RT sama RW. Pertanyaannya, ketika ada orang asing, ceramah-ceramah agama yang mengarah radikalisme, berani nggak warga masyarakat kita itu menegur atau menghentikan ceramah itu? Itu saya yakin belum ada keberanian itu. Nah, ini harus mulai berani.
Kalau Pak Menteri Pan-RB udah mengeluarkan surat edaran terkait pengelolaan tempat ibadah agar penceramah yang memberikan acara agama, mengisi acara agama itu dari internal dari lembaga dan kementerian, tidak dari luar, supaya mencegah masuknya paham radikalisme. Sebaliknya, di tempat-tempat ibadah, di luar kementerian lembaga, apakah masyarakatnya open? Ketika ada orang asing yang mulai masukkan paham-paham radikalisme, ujaran-ujaran kebencian, anti pemerintah, anti Pancasila, berani nggak warga masyarakat itu menegur? Ini penting sekali. Kalau mau penanganan pencegahan radikal lebih dini ini bisa dilakukan. Seperti yang tadi kan Pak Chandra tadi. Tidak bisa hanya dia serahkan oleh pemerintah. Termasuk gerakan bawah tanah tadi. Ya, seolah-olah ngisi-ngisi ceramah-ceramah itu kemudian dimasukin paham-paham dikit-dikit, besok datang lagi dikit-dikit, kena semua lama-lama. Gitu. Kemudian Pak Medi Paulus, ini udah jam 16 lebih nih Pak Moderator. Ini webinar yang betul-betul membanggakan ini. Semangatnya luar biasa. Dari siang sampai sore ini, ya, Pak Medi Paulus, apakah punya P4, sertifikat P4 dari SD, SMP, SMA? Saya jujur, saya punya tapi mungkin nggak tahu udah kemana sekarang sertifikat P4 itu dari SD, SMP, SMA. Tapi yang pasti seleksi masuk akademi kepolisian, Sakit udah lolos mental kepribadian dan mental ideologi. Karena ada tertulis dan ada wawancara. Udah lolos. Nah, pertanyaannya, bagi ASN, pejabat ASN yang sudah lama, punya nggak sertifikat P4? Saya yakin jawabannya seperti saya. Dulu saya punya, nggak tahu sekarang kemana. Nah, dari pertanyaan Pak Medi Paulus ini, yang perlu ada tindak lanjut dari kementerian lembaga itu, ya Pak Paulus, sebelum pejabat itu naik jabatan, sebelum pejabat dipromosi untuk pendidikan pengembangan karir, harus lulus dulu tes wawasan kebangsaan. Gantinya sertifikat P4 tadi. Setiap seleksi pendidikan pengembangan karir pasti ada seleksi dari jasmani, kesehatan, segala macam itu. Perlu ada tes wawasan kebangsaan. Dan saya mengusulkan jangan multiple choice aja. Kalau multiple choice dia bisa hitung kancing. Atau tengok-tengok A, B, B bisa. Justru dibertanya pertanyaan esai. Kalau dia radikal, ya, suruh jawab yang baik-baik, agak sulit nih memberikan jawaban yang sesungguhnya. Sama aja. Kenapa ada pegawai yang lolos LGBT? Padahal dia harus tes psikologi. Karena dalam soal multiple choice itu bisa dia apakah mungkin dapat bocoran, apa tanya kanan kiri. Tapi kalau esai, insya Allah tidak akan lolos itu psikologi. Karena itu nggak bisa dibohongin. Ngalir dari hati itu nggak akan bisa dibohongin itu. Mengerjakan soal psikologi. Nah, termasuk yang dipanggil Pak Medi Paulus itu, supaya tidak terlanjur nanti naik jabatan lagi, naik lagi, lolos. Maksudnya Pak Medi Paulus begitu. Ternyata pejabat itu terpapar radikalisme. Jadi sehingga nanti ini bahan masukan untuk kementerian lembaga, setiap mau peningkatan promosi jabatan pangkat harus lulus tes wawasan kebangsaan, baik tertulis maupun wawancara. Demikian moderator, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Medi puas dengan jawaban saya. Dan saya salut Pak Medi masih nyimpen sertifikat P4 dari SD sampai SMA. Luar biasa itu, Pak. Silakan moderator.
Moderatornya kemana Mas Nurul? Ya, ini kalau mungkin Di-handle Mas Nurul. langsung diambil alih sama Mas Nurul. Oke, menghilang tadi saya putus jaringannya. Oke, terima kasih Pak Tony. Tadi ada satu pertanyaan terakhir sebenarnya dari Pak Zainullah, tapi saya yakin sudah dijawab. Terima kasih tadi Multimes Pak Kemut. Terima kasih banyak tadi buat narasumber. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua, yuk. Luar biasa sekali webinar kita pada hari ini. Banyak ya yang antusias dengan sesi diskusinya, dengan tadi aspirasi-aspirasinya yang disampaikan kepada Kemenpan RB mengenai jangan sampai ASN, suara saya menggema, mungkin banyaknya ada yang menyalakan. Jangan sampai paham-paham radikalisme. Langsung ke kata penutup dari nama kita yang masih tersisa di sini, Pak Tony Setiaputra. Kita dengarkan bersama-sama. Kita dengarkan penutup dari Pak Brigjen Tony Setiaputra terlebih dahulu. Terima kasih ya Pak Tony. Ada kah? Baik. Saya tanggapan jawaban terhadap penanya terakhir tadi sebenarnya sudah sekaligus closing statement ya. Artinya saya sampaikan bahwa penanganan radikalisme menjadi musuh bersama. Ya, silakan Hendrika tadi hanya ya, kata penutup bahasa Indonesianya. Ya, baik. Jadi untuk melawan radikalisme itu harus dari seluruh elemen masyarakat. Dari lapis bawah sampai pejabat negara. Semua harus sinergi ya untuk melawan radikalisme. Dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Lingkungan dari keluarga. Pastikan keluarga kita tidak terpapar radikal. Baru pastikan di lingkungan kerja kita tidak terpapar radikal. Kemudian pastikan di lingkungan sekitar kita juga tidak terpapar radikal. Insya Allah, kalau semua punya jiwa open terhadap masuknya paham radikalisme ini, saya yakin paham radikalisme sulit masuk ke masyarakat. Tapi kalau kita tidak open, maka paham radikalisme persis narkoba. Cara masuknya persis narkoba. Dan juga akan cepat sekali. Terima kasih. Tepuk tangan Setiaputra, staf khusus Menteri Pan RB bidang penanganan radikalisme dan narkotika. Luar biasa sekali kata penutupnya. Kata penutup selanjutnya dari narsum yang tersisa ialah dari kita Dr. Medis Franz Chai. Silakan Dok dengan kata penutupnya. Ya, terima kasih. Tidak panjang. Saya hanya mau mengingatkan kita semua bahwa dalam melawan radikalisme sekarang ini kita mempunyai dua front. Jangan lupa. Front yang ada adalah generasi yang ada. Tetapi kita juga harus perhatikan generasi berikut. Karena generasi yang ada sudah terpapar radikalisme dan kita tidak bisa eksklud mereka semua begitu saja. Itu penanganannya tertentu. Tetapi ke depan kalau kita abaikan generasi berikut, ya kita bisa menyapu istilahnya tetapi kotoran datang lagi kan. Nah, ini tolong diperhatikan. Penanganannya tidak sama, tetapi harus perhatikan supaya kita jangan kecolongan. Ke depan kita harus bersama-sama dengan masyarakat dan harus yakin bahwa kita bisa. Masing-masing, tiap di antara kita mempunyai peran yang penting untuk ikut menyelamatkan negara. Cuma itu aja pesan saya. Dan terima kasih atas webinar yang luar biasa, Gus Soleh. Selamat benar, terima kasih banyak ya. Saya belajar banyak dari Pak Muhardi, semua yang tadi memaparkan ya Pak Tony jelas ya. Jadi marilah kita saling mendukung ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua untuk membangun Indonesia yang makmur dan jaya. Terima kasih. Multimes Dr. Franz Chai. Kita aplaus terlebih dahulu untuk orang tua kita Dr. Franz Chai.
Ketua Dewan Pengurus Yayasan Swiss German University, BSD City, dan juga Dokter Farmasi dan juga Grandmaster Qigong. Nah, nanti kalau mau lebih dalam lagi bisa japri ke Dr. Franz Chai mengenai what is Qigong ya. Oke, narasumber yang lain sudah kebetulan meninggalkan kita karena ada perkara lain. Romo Beni Susetio, Pak Christopher Suhadi, dan juga Pak Ken Setiawan sudah terlebih dahulu meninggalkan webinar ini karena ada perkara lain. Karena itu langsung kita dengarkan tausiah dari guru kita Gus Soleh Muhammad Zain. Ada saati wal makanil fadal Gus. Ya, terima kasih. Jelas suaranya. Oh, jelas sekali. Jelas sekali. Dimatikan. Gus Soleh tolong dimatikan. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara webinar kita lebih dari 4 jam berlangsung dengan sangat luar biasa, penuh dengan masukan-masukan yang cukup brilian untuk bangsa kita. Inti utamanya bagaimana kita selaku anak bangsa sense belonging, turut serta memiliki bahwa Indonesia ini adalah rumah kita. Kalau kita memiliki jiwa sense belonging, rasa saling memiliki, maka ada rasa tanggung jawab di dalam menjaganya. Kami khususnya orang-orang NU, mulai di pesantren, mulai kecil, dari ibtidaiyah, sanawiyah, sampai aliyah, sampai di jamiah atau perguruan tinggi. Bukan saja hanya diajarkan tentang agama, tetapi diajarkan juga nilai-nilai hubbul watan minal iman. Nilai-nilai cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air, itu adalah bagian daripada iman kita. Cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air, itu adalah bagian daripada ibadah. Alhamdulillah, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan beberapa ormas-ormas Islam telah lahir sebelum negara ini merdeka. Begitu juga dengan agama-agama lainnya yang ada. Sehingga kami khususnya orang NU ini bukan hanya menerima kemerdekaan begitu saja, tetapi mbah buyut kami, guru-guru kami berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Bahu, bondo, pikir, nek perlu saknyawa pisan, hidup atau mati, merdeka atau mati, itu semuanya guru-guru dan mbah buyut kami, sehingga NKRI ini bisa merdeka. Al-Fakir Gus Soleh Marzuki terlahir sudah merdeka, terlahir tahun 1968. Begitu procot, alhamdulillah sudah dalam keadaan merdeka, tidak dalam keadaan perang seperti kakek nenek atau buyut-buyut kami. Penanaman daripada jiwa kebangsaan dan jiwa tanah air ini senantiasa ditanamkan oleh orang tua kita dan juga guru-guru kita. Sehingga bagaimana kita bisa menjaga apa yang telah menjadi misakun golito, perjanjian yang kuat para pendiri bangsa ini, termasuk di dalamnya yaitu NU, tidak hendak mendirikan negara agama,
tidak hendak mendirikan negara khilafah, tidak hendak mendirikan negara kapitalis, tidak hendak mendirikan negara komunis. Tetapi para founding father kita mengambil intisari daripada negara-negara yang sudah merdeka terlebih dahulu. Baik itu nilai-nilai kapitalis diambil saripatinya, nilai-nilai sosialis diambil saripatinya, negara agama diambil saripatinya, sehingga terlahirlah apa yang disebut dengan Pancasila ini. Pancasila bukan negara agama, tetapi Pancasila juga tidak bisa dipisahkan dari agama, sehingga kita tidak boleh menjadi negara sekuler. Inilah hebatnya Pancasila kita. Akan tetapi pasca reformasi, seperti apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, ya, kalau nggak salah disampaikan oleh Pak Muhardi, gue sangat setuju bahwasanya kegiatan di kampus waktu zaman Gus dulu, adanya NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus. Ini tidak boleh kegiatan-kegiatan kampus ada kegiatan mahasiswa ada di kampus. Sehingga yang ada yaitu hanya kegiatan keagamaan. Kelompok-kelompok mereka ini masuklah di dalam kegiatan keagamaan ini atau yang biasa disebut dengan LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Di sekolah-sekolah mereka membentuk rohis. Nah, kelompok-kelompok inilah dari kelompok-kelompok usroh, ya, kelompok-kelompok kecil membangun jaringan-jaringan di kampus. Dari orang-orang kampus inilah lahirlah mereka pemikir-pemikir yang handal, yang mana mereka mengadopsi daripada pemikiran Ikhwanul Muslimin, pemikiran daripada Abdul A'la Al-Maududi dan juga Sayyid Qutb. Untuk menegakkan di Indonesia ini pan-islamisme. Untuk menegakkan di Indonesia ini agar bisa menjadi negara Islam, agar bisa menjadi negara khilafah. Dan apa yang dikatakan oleh Ken Setiawan tadi, bahwasanya induk daripada pemikiran-pemikiran tersebut sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan telah ada, dimotori oleh Kartosuwiryo, yang mana mereka mendirikan DITII. Meskipun sahabat karib, sahabat dekat daripada Bung Karno ini, karena sudah tidak bisa lagi dirembuk, bolak-balik diajak tabayun, bolak-balik diberikan pemikiran oleh Pak Karno, tetap saja melakukan langkah-langkah pemberontakan yang mana banyak membunuh sesama umat Islam yang tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah, akhirnya dieksekusi matilah oleh Bung Karno. Kelompok-kelompok ini akhirnya bermetaforsa menjadi NII. Dan di zaman Orde Baru, NII ini dilingkari, NII ini di mapping, ya, yang mana mereka itu berpusatnya di Az-Zaitun. Dan dari kelompok-kelompok yang sekolah di Timur Tengah, mereka-mereka ini yang memiliki pemikiran transnasional, yang mana sebelumnya adalah tokoh-tokoh daripada kelompok-kelompok rohis, tokoh-tokoh daripada kelompok LDK. Maka di era reformasi, era keterbukaan, era kebebasan di zaman reformasi tahun 2000 ataupun 1998, lahirlah dua kelompok ini, ya, yang mana mereka mendirikan Partai Keadilan, yang satunya mendirikan Partai Sejahtera. Disinilah mereka masuk di dalam pemerintahan. Dan di tahun 2004, di saat presidennya dari kerajaan Cikeas ini, yang mana pendukung utamanya adalah dari dua kelompok yang gue sebutkan tadi. Dua partai ini bersinergi karena tidak masuk dalam threshold
sehingga mereka menjadi PKS. Nah, meskipun PKS tidak mau dikatakan radikal, meskipun PKS tidak mau dikatakan kelompok khilafah, tetapi para pendukung-pendukungnya, tokoh-tokohnya di balik layarnya adalah mereka-mereka kelompok daripada transnasional ini. Selama 10 tahun pemerintahan kita, di dalamnya ada 2 kelompok ini. Dan 2 kelompok inilah memegang 5 kementerian yang sangat strategis. Menteri Sosial, Menteri Menko Info, Menteri BUMN, ya, Menteri Pertanian, dan satunya gue lupa, ya. Dari 5 kelompok kementerian ini, masjid-masjid mereka kuasai karena untuk mencuci otak manusia itu paling mudah adalah di saat orang datang ke tempat ibadah, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Disinilah peranan penting para penceramah. Disinilah peranan penting para tokoh agama mencuci otak manusia. Maka Gus salut kepada Pak Erick Thohir Menteri BUMN yang menggandeng NU dan Muhammadiyah mengembalikan masjid-masjid BUMN khususnya untuk diisi daripada penceramah-penceramah NU dan Muhammadiyah. Tetapi Bapakku Pak Tony Surya, 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Ini bermetaforsa menjadi jaringan-jaringan. Maka kami mohon dengan hormat lagi sangat kepada Bapak Tony, Bapak Surya Tony ini, ya, selaku staf khusus Menteri RB PAN RB yang mana membidangi di dalam masalah radikalisme dan narkoba, ya, memang 3 seperti disampaikan tadi. Penyakit para PNS ini 3. Di samping radikalisme, ada juga yang parah yaitu narkoba dan juga korupsi. Tetapi karena kita kelompok penggiat kebangsaan tidak membahas 2 hal ini, takut apa? Tercampur pemikiran yang ada. Nah, di sini kita konsen di dalam masalah radikalisme ini. Jadi, apa yang menjadi langkah daripada Kementerian BUMN ini? Hendaklah ditindaklanjutin terus. Jangan hanya menjadi wacana saja. Begitu juga apa yang disampaikan oleh dulurku Bapak Cahyo Kumolo, ya, pengaduan ASN terhadap apa? Karyawan ataupun kepada PNS yang anti Pancasila ini. Hendaklah jangan hangat-hangat tai ayam. Terus dilakukan, dicari tahu, ya. Masalahnya 10 tahun, ya, pemerintahan kita kemasukan kelompok-kelompok radikalis ini, kelompok-kelompok yang anti Pancasila. Mencari mereka seperti dikatakan oleh para narasumber tadi tidak mudah. Seperti mencari jarum di dalam semak belukar. Diperlukan ketelitian, ketelatenan. Setiap kenaikan daripada pangkat para PNS ini hendaklah kembali dilakukan screening, kembali dilakukan suatu bentuk apa? Tanya jawab tentang Pancasila ini. Masalah radikalisme, masalah terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tetapi di sini kami fokus karena ini mau pencalon atau penerimaan 1,3 juta PNS se-Indonesia. Maka kita fokus kepada PNS-nya ini. Bagaimana Menteri PAN RB bersama BKN RI benar-benar bisa menseleksi. Jangan sampai mereka yang terpapar masuk ataupun setengah yang terpapar. Sementara di dalam ini sudah ada ulat selama 10 tahun di dalam kepegawaian negara kita. Alhamdulillah kita oleh Allah diberikan pemimpin,
diberikan presiden, yaitu Presiden Jokowi. Sehingga begitu Presiden Jokowi yang nasionalis, yang religius nasionalis ini menang, sementara selama 10 tahun mereka kelompok-kelompok radikalis telah membuat suatu bentuk kekuatan yang mana mau mengubah Indonesia ini 2030 menjadi negara syariah, menjadi negara Islam, menjadi negara khilafah. Dengan adanya Presiden Jokowi ini, rencana mereka terhalang. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selalu dinyinyir, selalu disalahkan, tidak ada baik dan betulnya sama sekali. Dan itu terjadi bukan hanya pada masyarakat umum yang radikalis, tetapi banyak dari kelompok-kelompok ASN ini nyinyirin daripada presidennya. Ini salah satu indikator kuat daripada banyaknya ASN yang terpapar radikalisme. Seperti yang disampaikan tadi dengan data oleh Pak Steno Srianta, bahkan ada dari Polwan, dari TNI, ya, apalagi dari PNS-PNS, dari dosen-dosen bahkan rektor. Ini sangat mengerikan, sangat mengerikan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita ini berbeda. Berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda agama. Kalau sampai tidak bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang diwariskan oleh founding father kita dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya, Soviet bisa terpecah belah menjadi 15, maka Indonesia tidak akan dan pasti kalau kita meninggalkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini bisa terbelah menjadi 25 atau 2 kali lipatnya Soviet, 30 negara. Madura pengen merdeka, Bali pengen merdeka, Aceh pengen, semuanya pengen merdeka. Misa Konggolido kita, penguat daripada perjanjian ini hanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka ini menjadi kewajiban kita semua sesama anak bangsa untuk menjaganya. Terlebih-lebih kepada umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Bagaimana kita mengajarkan kepada santri kita, kepada anak didik kita, kepada masyarakat kita agar bisa memiliki pemikiran Islam yang wasatiyah ataupun pemikiran yang moderat. Sehingga meskipun kita mayoritas tidak menjadi egois, justru kita mayoritas bisa menjadi payung, memayungi siapapun yang berada di sekitar kita. Kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Apalagi NU memperkuat dengan Islam Nusantaranya. Meskipun kita umat Islam mayoritas, NU ormas Islam terbesar tidak hendak mendirikan negara Islam. Bahkan di dalam diskusi Gus Dur di luar negeri, terkaget-kaget ada ormas yang memiliki puluhan juta, lebih daripada 70 juta massa, tetapi tidak hendak mendirikan negara. Luar biasa. Orang luar ini terkagum-kagum terhadap NU. Inilah kelebihan daripada NU. Maka dari itu, kami minta kepada Menteri PAN dan RB di dalam penerimaan 1,3 juta PNS ini, jangan sampai tersusupi kelompok-kelompok radikal. Kenapa? Sebab PNS ini motor penggerak urat nadi daripada bangsa kita. Kalau sampai PNS terpapar pemikiran radikal, apalagi kelompok-kelompok radikalis itu punya kekuatan yang disebut apa? Nusrah, ya, kelompok-kelompok yang menyusup di TNI dan Polri, selesailah Indonesia kita ini seperti Libya. Selesailah Indonesia kita ini seperti Irak,
selesailah Indonesia kita ini seperti negara-negara di Timur Tengah. Mari kita cegah sebelum terjadi. Lebih diperketat lagi di dalam penyeleksian orang-orang yang hendak masuk ke PNS ini dan juga yang sudah masuk di dalam naik pangkatnya. Dan yang terakhir sekali perlu kami sampaikan di sini kepada Pak Tony Surya, yang menjadi kendala yaitu apa? Dengan adanya pemilihan secara langsung atau pilkada ya dan pilgub secara langsung. Ini masalah yang besar buat kita. Contoh soal apa yang dipertontonkan oleh salah satu wali kota. Ini sangat tidak lucu ya di Sumatera. Ini nggak perlu saya sebutkan kotanya. Cukup jelas beberapa kementerian, nggak salah 3 kementerian, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan satunya Menteri Dalam Negeri. Di dalam memberikan suatu bentuk peraturan bersama tentang seragam sekolah. Ini oleh wali kota ditentang. Gus jadi bingung ini. Ini wali kota atau Pak RT? Negara kita ini bukan negara bagian, tetapi negara kesatuan Republik Indonesia yang mana pemerintah pusat ya dari presiden, menteri turun ke gubernur, gubernur turun ke bupati. Maka Gus minta tolong sampaikan kepada kementerian yang terkait. 1, perlu adanya penguatan wawasan kebangsaan kepada calon-calon anggota DPR. Kalau perlu digodok, anggota DPR tidak bisa mencalonkan anggota DPR kalau tidak punya sertifikat Lemhanas. Kedua, kepada calon-calon, baik itu gubernur, baik itu bupati, baik itu wali kota, sebelum mencalonkan harus memiliki sertifikat Lemhanas. Ini penting. Jangan sampai kami umat Islam ini malu, ya kan? Tentang apa? Kewajiban daripada jilbab kepada orang non-muslim. Ini jelas melanggar daripada Islam itu sendiri. La ikraha fiddin. Jelas itu firman dari Allah. Tidak ada paksaan dalam agama, apalagi dalam budaya pakaiannya. Dan itu telah diberikan peringatan oleh menteri, tapi disangkal. Nah, ini semuanya terjadi. Apa yang baik di masa Orde Baru yang kita caci maki, yang kita turunkan, salah satunya apa? Sertifikat P4. Sertifikat Lemhanas itu penting bagi para pejabat. Seperti bapakku yang sebelumnya ya jadi Kapolres di Ciracas kan gitu ya. Nah ini kan sebelum waktu Kombes ya kan. Begitu naik jadi bintang 1. Lah ini kan ada sekolah lagi yang sangat luar biasa. Tidak mudah kan gitu bagi TNI Polri menjadi jenderal kan gitu. Sebab apa? Bakal menjadi calon pemimpin bangsa ini kan gitu. Lah, kalau saat ini tidak, asal punya uang, asal bisa merayu ketua umum, tidak memiliki wawasan kebangsaan, tidak memiliki nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bisa menjadi pimpinan kepala daerah. Yang kasihan apa? Kapolresnya. Yang kasihan apa? Dandimnya kan gitu. Sebab mereka ini adalah tripartit kan gitu. Nah di sini pesan Gus untuk memperkuat NKRI kita, calon DPR, ya calon anggota DPR, baik daerah apalagi pusat, begitu juga calon bupati, wali kota dan gubernur. Ini kalau dulu itu ada P4, sekarang kan nggak ada P4, paling tidak lebih hebat daripada P4. Kalau sudah Lemhanas pasti Pancasilais kan gitu, memiliki sertifikat Lemhanas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Kalau ada kekurangannya semata-mata dari kami sebagai hamba Allah yang dhaif. Kalau ada kelebihannya tiada lain tiada bukan ada campur tangan Tuhan karena hati kita ikhlas. Hubbul watan minal iman. Rasa cinta kami kepada bangsa dan negara ini. Kami bukan siapa-siapa, bukan pejabat, hanya kiai kampung.
yang cinta pada bangsa dan negara ini. Dan yang terakhir, kami mohon mudah-mudahan Bapakku Pak Surya yang luar biasa ini penjelasannya. Kalau diundang lagi tidak bosan, tidak ada kekuatan sedasa doa, semuanya tidak akan ada apa-apanya tanpa dibarengi dengan kehendak Allah. Mari biar acara ini barokah, kita sama-sama tutup doa, yang mana sebenarnya akan ditutup doa oleh Habib Ja'far Shadiq, dan begitu juga dengan puisi, akan tapi karena beliaunya masih kurang enak badan atau sakit, diganti oleh Gus. Mari yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Kita angkat tangan kita memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan ini, rasa cinta kita kepada bangsa dan negara ada dalam kehendak Tuhan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Indonesia ini, ya Allah. Kalau kita kehilangan istri, meninggal atau cerai, masih bisa mencarinya. Kehilangan baju, masih bisa beli di toko. Tapi kalau negara dalam keadaan perang, kehilangan negara, kemana kita akan membelinya? Maka kami minta semuanya hadirkan hati kita, pikiran kita satukan kepada Allah. Mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Indonesia ini tetap menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri adem ayem, gemah ripah lo jinawi, murah sandang, murah pangan, murah papan. Ya Allah, jagalah Bapak kami Presiden Jokowi, ya Allah, dan juga guru kami Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya Allah. Mudah-mudahan senantiasa di dalam Shiratal Mustaqim, ya Allah. Mudah-mudahan senantiasa di dalam penjagaan-Mu, ya Allah. Jauhkanlah daripada fitnah-fitnah syaitan, ya Allah, yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan daripada manusia-manusia yang baik agar tergelincir, ya Allah. Jagalah Presiden Jokowi, ya Allah, agar senantiasa istiqamah, ya Allah, agar senantiasa, ya Allah, terus berjuang untuk NKRI dan Pancasila ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan orang yang membenci pada bangsa yang mana Indonesia ini adalah rumahnya sendiri, Kau ubah rasa bencinya menjadi cinta, ya Allah. Yang cinta kepada bangsa ini, Kau berikan kekuatan, ya Allah, tetap terus berjuang untuk kemaslahatan dan kemakmuran bangsa dan negeri ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa dan munajat kami dari anak-anak bangsa yang cinta pada negeri ini, ya Allah. Jagalah negeri ini, ya Allah. Jauhkanlah negeri ini, ya Allah, dari bala, dari musibah, daripada bencana, dan juga daripada fitnah-fitnah setan yang masuk kepada para elit-elit politik kami, sehingga mereka berebut sesuatu yang duniawi, ya Allah, yang menjadikan kegaduhan pada bangsa dan negeri ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu telah hidup di negeri Indonesia, negeri yang gemah lipalo jinawi ini, ya Allah. Akan tetapi banyak sekali pemimpin-pemimpin kami yang belum bisa berlaku adil, sehingga kekayaan ini tidak bisa bermanfaat untuk kesejahteraan bangsa ini, ya Allah. Hanya Presiden kami Pak Jokowi berpikir dan bisa mengubah itu semuanya sehingga negeri kami bisa menjadi lebih baik, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini bisa diikuti oleh menteri-menterinya, bisa diikuti oleh wakil-wakil rakyat, sehingga apabila semua berpikir demi kemaslahatan umat, maka kami yakin, bahkan hakul yakin, apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini pasti akan terwujud, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara di negeri yang kaya raya dengan limpahan daripada segala bentuk kekayaan alam yang Kau berikan pada bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah kami, ya Allah, jagalah Indonesia kami. Wa akhiru da'wati anilhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita ketemu lagi di acara webinar Agama Cinta edisi ke-28. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan katsiran Gus Soleh atas tausiah dan doa penutupnya yang sangat luar biasa tadi. Kita tepuk tangan yang terakhir untuk kita semua, yuk. Ya, luar biasa sekali webinar kita pada sore hari ini ya. Jadi sangat concern sekali kita ya, para abdi negara ini jangan sampai terpapar paham-paham radikal, paham-paham ekstremis ataupun sampai tergabung dalam organisasi-organisasi yang terlarang ya. Baik, terima kasih banyak. Oh ya, tadi sertifikat nanti akan diuruskan oleh Ustadz Muhammad Nurul Hikmah, Sarjana Agama selaku Sekretaris Jenderal Agama Cinta setelah acara ini selesai ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita, dan bagi yang tadi webinar Agama Cinta di Facebook Live, teman-teman bisa menyaksikan siaran ulangnya Agama Cinta Official di sana. Jangan lupa tekan jempol ke atas apabila menyukai siaran ulangnya. Silakan dibagikan ke teman-teman yang lain dan bisa dikirimkan komentar apabila ada yang ingin dikomentari terhadap videonya. Saya James Rockefeller Rochelle Windsor undur diri. Terima kasih banyak. Wallahumma fiq wal aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya, karena tadi dibuka dengan bahasa Rumania dan saya tutup dengan bahasa Rumania. Sampai jumpa lagi adalah La Verde. Ini kita kembali ke Muhammad Nurul Agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak James, abang kita semua yang udah memoderatori webinar kita pada siang hari ini dengan sangat luar biasa. Kami dari Agama Cinta mengucapkan yang sebanyak-banyaknya kepada para narasumber dan juga peserta yang hari ini sangat luar biasa antusiasmenya, sangat luar biasa tensinya, sangat menarik sekali karena wacana yang kita bicarakan. Sampai-sampai udah penuh ya peserta di grup, di chattingan Zoom kita kali ini udah 100 lebih, padahal room yang tersedia hanya 100 seperti itu. Dan bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot mengikuti acara ke grup peserta webinar Agama Cinta, yang nantinya sertifikat akan di-upload di Facebook kita, yaitu Facebook Sekjen Agama Cinta. Acara ini setelah direkam juga akan kita upload di YouTube kita, yaitu channel Agama Cinta Official. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Kami dari segenap panitia memohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga membuat hati saudara sekalian kurang berkenan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.